Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Ramdianuma sebagai moderator hari ini yang bakal nemenin Bapak Ibu di webinar Graphology for a Bright Future dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam nanti bersama pemateri kita Pak Mario. Pak Mario boleh dicek sound? Ya, tes mic 1 2. Oke, Jelas ya. jelas suaranya Pak. Oke, Ya. nah sedikit kita bacakan terlebih dahulu profil beliau. Beliau adalah International Certified Handwriting Analyst from Caro ISHA USA, Master Handwriting Analyst from Caro ISHA USA, Professional Graphology since 2010, Professional Teacher dan Instruktur since 2004, HR Konsultan dan Mentor Koperasi UMKM Provinsi Sulut, Creator of Graphology for a Bright Future, founder and director of CP Totalindo Learning and Consulting, Indonesian Institute of Graphology, Indonesian Graphology Community, Talenta Institute Indonesia, 1000 Wirausaha Muda GKN Kemenko UKM RI 2013, Top 20 Wirausaha Bank Indonesia Sulut 2014, dan Associate Trainer Revolution My Indonesia. Luar biasa materi kita hari ini ya Bapak Ibu. Langsung aja sebelum mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum dimulai, saya infokan terlebih dahulu bahwa kolom chat partisipan dan mic kami off-kan agar webinar ini berjalan lebih lancar, efektif, dan kondusif. Kemudian apabila nanti Pak Mario membuka sesi diskusi atau pertanyaan, baru Bapak Ibu dapat melakukan raise hand, nanti dari kami akan meminta to unmute. Oke, untuk selanjutnya kepada Pak Mario kami persilakan. Ya, oke. Thank you, admin sudah membuka webinar malam ini ya. Ya, admin, saya mau izin share ya. Teman-teman, layar di sini udah tampil belum ya? Sebentar. Sudah Pak, sudah tampil. Ya, oke. Oke, terima kasih admin dari RMI. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini jumpa lagi kita ya di kelas dari RMI ya, di sesi Graphology for Bright Future ya, tulisan tangan dan masa depan. Nah, tadi untuk profil sudah dibacakan oleh admin ya, thank you. Teman-teman juga di malam hari ini sudah, tanpa panjang kali lebar, saya buka presentasi seminar malam ini dengan pepatah bijak yang mengatakan knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment. Semoga kedepannya dalam waktu kurang lebih 90 menit kita sama-sama bisa mendapatkan kebijaksanaan dan pencerahan. Nah, untuk materi malam ini sebelum kita masuk ada tata tertib ya teman-teman, mohon untuk diperhatikan. Jadi untuk tata tertib teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Jadi teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya selama materi. Ya, suara aku udah jelas teman-teman? Sebentar ya. Saya cek sebentar dulu. Jelas Pak di saya. Oh, jelas ya, oke. Oh, yang di sana katanya terlalu sangat jauh ya kedengaran. Oh ya, di sini udah jelas berarti. Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman, selama materi ini teman-teman diharapkan bertanya dengan sopan ya. Jadi nanti pertanyaan bisa via chat ya. Nah, jadi teman-teman dilarang mencoret-coret slide presentasi untuk pembahasan malam ini terkait grafologi aja. Grafologi for a bright future. Oke. Kita langsung lanjut aja malam teman-teman ya. Nah, jadi sebelum masuk di sini saya mau remind juga ya, sebentar teman-teman, di sini saya remind dulu bahwa untuk materi ini ada lisensi ya, jadi ada hak cipta teman-teman. Jadi dari perusahaan saya ya, sebagai trainer malam ini, tapi kita kerjasama dengan RMI Revolution Mind Indonesia. Jadi saya sedikit jelaskan dulu teman-teman. Jadi untuk di perusahaan saya ini CV saya jadi lembaga Totalindo ya, Learning Consulting. Di lembaga saya juga
memang kerjasama dengan RMI Revolusi Indonesia. Tapi di sini ada IG, Indonesian Institute of Grafology. Ini merupakan sebuah lembaga para alumni ya, semua yang pernah ikut di kelas saya di grafologi, baik di RMI dan juga IO-IO yang lain se-Indonesia. Dan di sini kita ada komunitas IGC ya, Indonesian Grafology Community ya. Nah, jadi IGC ini teman-teman, IGC ini ada 2 grup ya. Jadi dia ada grup ya dan ada juga grup Telegram. Nanti saya akan share di grup ya. Jadi teman-teman jangan dulu keluar dari grup ya. Nanti saya akan share di grup untuk komunitas IGC ini ya. Jadi komunitas IGC ini merupakan komunitas pembelajaran grafologi di Indonesia. Jadi semua orang, semua kalangan bisa masuk di sini gratis. Nah, nanti kalau sudah alumni nanti masuk di IG. Kalau baru mau masuk di IGC komunitasnya, Mission Grafology Community. Nah, untuk Talenta Institut Indonesia ini merupakan pelatihan yang non grafologi. Seperti itu teman-teman ya. Ya oke, lanjut. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan nanti di kolom chat. Oke. Nah, Grafology for Bright Future, tulisan tangan dan masa depanmu. Nah, hari Minggu 12 Maret tahun 2023. Untuk kedepannya teman-teman, kita ada 2 bab ya. Jadi outline materi malam ini Introduction to Grafology. Jadi terkait definisi sejarah dan manfaat grafologi. Terus ada traits indikator grafis grafologi for bright future. Nah, jadi kurang lebih kedepannya untuk outline materi ya, kurang lebih 90 menit ke depan materinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya mau ajukan pertanyaan dulu ke teman-teman di sini ya tentang definisi grafologi. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu grafologi? Apakah teman-teman di sini sudah pernah dengar tentang grafologi ya? Kalau teman-teman sudah pernah dengar, apa itu grafologi dari sejauh yang teman-teman pelajari atau yang teman-teman tangkap? Oke, silakan ketik di kolom chat yang sudah pernah dengar atau pernah tahu apa itu grafologi. Oke, silakan teman-teman. Bisa kolom chat atau bisa resen juga. Ayo teman-teman, ayo. Silakan. Di sini ada banyak ya, pesertanya sudah 30-an. Ada Risti, ada Oscar, Septania, wah banyak. Ada Tutup dan teman-teman lain. Oke, silakan. Ya, sudah masuk Adriana, ilmu membaca karakter melalui tulisan tangan. Ya, lanjut silakan teman-teman lain. Oke, sudah banyak definisi yang masuk ya, teman-teman. Jadi pertama sini ada yang bilang baru pertama kali, Pak. Ada yang Iqbal ilmu analisa tulisan tangan, Arfian ilmu menganalisa tulisan tangan. Oke, terus sekali teman-teman. Nah, jadi dari definisi-definisi yang sudah teman-teman sampaikan, semuanya benar ya, ilmu analisa tulisan tangan. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menampilkan definisi grafologi menurut Ibu Erika Karos ya. Jadi definisi grafologi ini menurut para ahli teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada definisi grafologi menurut Ibu Erika Karos. Nah, Ibu Erika Karos teman-teman bisa lihat di sini siapa Ibu Erika Karos itu ya. Jadi Ibu Erika Karos sendiri merupakan founder pendiri dari Karos, International School of Writing Analysis. Dan juga Ibu Erika merupakan Profesor Emeritus di Monterey Peninsula College. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya profil dari Ibu Erika Karos ini. Ibu Erika Karos ini seorang jenius dalam grafologi. Kalau di fisika ada Albert Einstein, kalau di grafologi ada Ibu Erika. Nah, Karos ini, Ibu Erika ini merupakan founder pendiri dari sekolah grafologi di mana tempat saya menimba ilmu. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini profil Bu Erika. Nah, kita ke definisi grafologi. Nah, di sini ada bisa bantu untuk membaca. Siapa yang bersedia, silakan. Silakan teman-teman yang bersedia untuk membacakan. Ayo, bisa resensi sini siapa?
Ayo teman-teman. Coba dari Adriana, silakan Adriana. Tadi sudah ketik kolom chat. Oke, silakan Adriana. Baik, Pak. Ya, bisa buka. Grafologi. Grafologi atau analisa tulisan tangan merupakan salah satu sistem hasil penelitian yang sudah tervalidasi untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangannya. Setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan terus berevolusi secara konsisten. Tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Terima kasih, Pak. Lanjut, kalimat terakhir. Asesmen grafologi membantu kalangan profesional yang terlibat di bidang konseling dan psikologi. Terjemahan dari Dr. Erika Kahorts 2012. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Adriana, boleh tahu domisili di mana? Domisili dari Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Mahasiswa psikologi atau kerja tadi? Oh, kalau saat ini bekerja sambil berkuliah di Karawang, Pak. Oke. Kerjanya di bidang apa? Di bidang HR, administrasi. Oh, HR ya, bidang HR. Iya, betul, Pak. Sip, thank you. Sesuai dengan grafologi. Nah, jadi teman-teman, di sini sudah lihat ya, sudah jelas tadi dibacakan oleh Adriana ya, bahwa ini sistem hasil penelitiannya yang sudah tervalidasi, berarti dia sudah valid. Untuk menggambarkan kepribadian seseorang melalui analisa tulisan tangan. Jadi di sini juga jelas setiap pikiran manusia mengandung perpaduan karakter dan akumulasi pengalaman hidup yang unik dan sangat kompleks. Tulisan tangan mencerminkan hal ini dengan terus berevolusi secara konsisten. Jadi dia berevolusi konsisten dan tidak ada dua sampel tulisan orang yang sama. Nah, jelas. Jadi masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Jadi tidak seperti alat asesmen lain. Jadi ini sangat unik grafologi. Jadi asesmen grafologi ini membantu kalangan profesional yang terlibat di dalam bidang konseling dan psikologi. Jadi kalau Anda terlibat di dunia konseling, dunia psikologi, atau di dunia HR, silakan Anda mempelajari grafologi ini. Jadi kalau Anda terjun dunia human capital, dunia psikologi, dunia konseling, dunia human resources, nah, dunia yang berhubungan dengan persentuhan manusia, teman-teman wajib mempelajari grafologi. Nanti kalau ada pertanyaan, ketik kolom chat. Nah, jadi teman-teman, soal sejarah grafologi ini panjang ya, tapi ini cuma sebuah ringkasan. Jadi sejarah grafologi itu digunakan pada awalnya 3000 tahun lalu oleh Kaisar Nero ya. Jadi Kaisar Romawi dan Aristoteles, seorang filsuf Yunani, sudah pakai ini sekitar 3000 tahun lalu ya. Untuk sejarah grafologi awal mulai ya. Jadi memang jelas grafologi itu lebih dulu lahir daripada psikologi seperti itu. Di tahun 1622 teman-teman sudah ditemukan ya, istilahnya sudah ada ditulis buku grafologi yang pertama oleh Camillo Baldi ya, Itali. 17 tahun 1922. Seorang physician itu medical doctor. Medical doctor itu S3 di bidang kedokteran. Dia seorang profesor filsafat. Dia merupakan dekan dari Fakultas Filsafat di Universitas Bologna. Jadi Camillo Baldi ini bergelar S3 kedokteran, seorang medical doctor. Dia menulis buku yang berjudul How to Judge the Nature and the Character of Person from His Letter. Nah, di tahun 1800 di Jerman sudah berdiri German Grafology Society. Nah, ini komunitas grafologi di Jerman. Di tahun 1920 Abbé Mission mendirikan The Grapology Society di Paris. Nah, Abbé Mission ini seorang teolog ya, teolog di Prancis. Dia yang mematenkan istilah grafologi. Jadi kata graphein dan logos. Ini Abbé Mission ini yang mempopulerkan, mematenkan istilah grafologi. Kalau Camillo Baldi ini 1622 yang pertama kali menulis buku grafologi, tapi belum istilah grafologi, baru istilah tulisan tangan. Nah, kalau
Aristoteles ini yang bisa dianggap yang pertama kali mengungkapkan tentang tulisan tangan. Nah, di tahun 1926 ini Edgar Allan Poe juga seorang sastrawan, ya. Seorang sastrawan mendirikan sebuah institut grafologi, ya, institut penelitian grafologi, dan mempublikasikan sistem analisanya berdasarkan ribuan sampel tulisan tangan. Namanya Edgar Allan Poe, seorang sastrawan, ya, seorang pujangga, ya gitu. Nah, di masa ini grafologi sudah banyak digunakan, ya. Penggunaan grafologi sudah luas di seluruh dunia. Jadi di Eropa sudah banyak grafologi yang jadi pemimpin di beberapa kajian atau studi grafologi, dan kurikulum psikologi di Eropa sudah memasukkan, ya, grafologi sebagai mata kuliah di Fakultas Psikologi, ya. Dan Universitas California memiliki program lulusan dalam bidang grafologi. Jadi memang grafologi kalau di Eropa itu sudah masuk, ya, universitas psikologi. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa yang memang dia cuma masuk di mata kuliah, bagian dari mata kuliah psikodiagnostik, ya, dan juga di alat tes proyektif seperti itu. Tapi kalau memang ingin mendalami, sebaiknya masuk ke lembaga grafologi. Nah, tempat saya belajar juga ada Karos, itu perwakilannya di Indonesia ada di Bandung, dan juga ada banyak lembaga-lembaga lain, termasuk saya juga pendiri Indonesia Institute of Grafology. Teman-teman bisa gabung di situ lewat komunitasnya dulu. Nanti saya share untuk grup, ya, grup Telegram di grup, ya, untuk masuk di komunitas IGC dulu, ya, Indonesian Grafology Community. Masuk di IGC dulu, belajar grafologi gratis. Kalau sudah jadi alumni, masuk ke IG, Indonesian Institute of Grafology. Oke, nanti saya share infonya di grup. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali manfaatnya. Jadi siapa saja yang bisa belajar grafologi, di sini ada banyak teman-teman, ya. Hampir semua kalangan bisa belajar. Jadi praktisi ARD, ya, bisa untuk memilih kandidat, ya, dan juga yang kerja di bidang kredit analisis, jadi kerja di bidang kredit analisis bisa ke grafologi sebagai data pendukung, ya, ketika memberikan saran maupun rekomendasi. Oke teman-teman, bagi pelajar SMU juga bisa membantu mereka meningkatkan kualitas hidup, ya, dalam bidang emosi dan intelektual dan lain-lain. Dan juga bagi wira swasta dapat membantu mereka dalam mengetahui, ya, dengan siapa mereka berhubungan, ya. Apakah calon buyer orang yang dapat dipercaya atau tidak. Nah, juga seorang pimpinan teman-teman yang ingin meningkatkan kinerja perusahaan dan membangun teamwork yang solid. Jadi grafologi ini manfaatnya sangat banyak teman-teman, bagi para pendidik. Jadi guru, dosen, staf pengajar, ya, berbagai kalangan bisa pakai grafologi ini untuk melihat gaya belajar anak atau peserta didik, ya, para siswa tentunya. Nah, konsultan akademisi bisa membantu misalkan persoalan organisasi, dokter psikologi dan semua profesi di bidang lain bisa pakai grafologi, sales manager marketing, ya, bidang marketing, public relation insurance, property sales, staf karyawan dari berbagai jenis bidang usaha bisa pakai. Jadi kalau orang sales marketing bisa mengetahui klien dari tulisan tanda tangan, gitu, ya. Orangnya tipe ini supaya lebih memudahkan untuk closing kalau orang marketing sales. Nah, ini bagi pasangan akan menikah atau bercerai atau memilih menikah lagi. Nah, ini grafologi for love and relationship. Barusan saya juga mengisi, ya, di hari Valentine ada khusus yang masih pacaran mau menikah, memilih pasangan, silakan. Atau yang sudah menikah menghindari konflik, ya, saling kenal pasangan, sudah menikah bertahun-tahun tapi memang tetap ada konflik, ya.
Jadi dalam pernikahan itu hubungan kan yang ada ngobrol berantem, ngobrol berantem, gitu aja. Nah, grafologi bisa membantu kita melihat kelebihan kekurangan pasangan, bisa memahami diri kita dan juga pasangan kita. Nah, bagi orang tua yang ingin memantau perkembangan anak, nanti ada kelas grafo parenting untuk orang tua untuk memantau perkembangan anaknya. Jadi bisa juga untuk tes bakat untuk anak-anak. Nah, ini manfaat grafologi secara umum, teman-teman. Jadi manfaat grafologi ini sangat luas ya. Jadi untuk berkomunikasi dan membantu orang secara lebih baik, memunculkan kreativitas, bakat, dan kekuatan yang dimiliki, meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan kohesi dalam tim. Nah, ini banyak sekali. Mengembangkan dan mempererat relasi pribadi, karena tulisan tangan dapat mengungkapkan juga teralin pola pikir seseorang, kekuatan ego seseorang, motif dasar dorongan naluri seseorang, cara seseorang memandang dunia, dan berhubungan sosial, produktivitas seseorang, cara seseorang dalam mengatasi permasalahan. Nah, ini stress coping. Jadi kita bisa pakai grafologi untuk beberapa poin-poin ini ya, sangat luas teman-teman. Nah, untuk rekrutmen, jadi di grafologi rekrutmen saya masuk dalam salah satu trainer grafologi rekrutmen Indonesia. Sudah ada belasan batch juga ya lewat beberapa IO termasuk RMI ini ya teman-teman. Teman-teman bisa silakan nanti cek jadwalnya ya. Di RMI juga ada grafologi rekrutmen, jadi dia itu ada kelas sendiri. Nah, nanti juga besok sama lusa itu yang kelas profesional. Jadi grafologi rekrutmen ini bagaimana merekrut orang yang tepat itu ditempatkan di tempat yang tepat gitu. Nah, tes kepribadian ini analisa SWOT. Jadi bisa dipakai untuk melihat strength weakness kita ya. Lewat strength kita bisa melihat opportunity kita. Lewat weakness bisa melihat ancaman kita, ancaman yang akan kita hadapi. Nah, ini bisa pakai untuk di awal tahun itu membuat resolusi goal. Mungkin kita mengalami permasalahan, mengalami kebangkrutan, gagal karir, gagal mungkin dalam hal romantika, dalam rumah tangga, gagal dalam aspek-aspek lain. Kita bisa mengecek analisa SWOT diri kita untuk tes kepribadian lewat grafologi. Teman-teman, suara saya jelas, tidak lari-lari suara saya, tidak jauh dekat ya. Maaf saya tidak pakai mic ya, jadi mungkin suara saya agak terdengar jauh mendekat. Nah, manfaat grafologi teman-teman di sini sangat banyak ya. Jadi bisa untuk konsultasi untuk anak dan orang dewasa, bimbingan mengenai pekerjaan yang cocok dengan kepribadian. Jadi juga penilaian mengenai kemungkinan penipuan dan risiko. Juga kesesuaian antar rekan kerja, memberikan gambaran mengenai diri sendiri, nah, agar dapat lebih mengenal dan mengembangkan diri. Jadi seperti tadi analisa SWOT teman-teman. Nah, bagi grafolog tingkat advance, terutama dokter ataupun bidang lain dapat membantu mendeteksi penyakit seperti stroke dan lain-lain. Nah, jadi grafologi ini bisa mendeteksi kesehatan gitu ya. Mendeteksi sakit penyakit yang dialami oleh seseorang. Nah, teman-teman di sini ada do you know ya, ada pertanyaan. Oke, saya minta bantuan seseorang untuk membaca. Silakan yang bisa bersedia di sini. Bisa resign, silakan. Bisa resign, Pak. Siapa yang siap, silakan. Pak Teguh Hari Abrianto ya. Halo Pak, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pertama, tulisan tangan disebut juga tulisan otak atau brainwriting. Yang kedua, penelitian para ilmuwan di bidang neuroscience telah menggolongkan kecenderungan gerakan neuromuskular seperti mereka menghubungkan ciri kepribadian spesifik yang terlihat.
Selanjutnya, setiap pola neurological otak menghasilkan gerakan neuromuskular unik yang sama pada setiap orang yang memiliki ciri kepribadian tersebut. Keempat, ketika menulis, gerakan kecil ini terjadi tanpa disadari. Dan yang terakhir, masing-masing gerakan menulis atau coretan mengungkapkan ciri kepribadian yang spesifik. Oke, thank you Pak Teguh. Pak Teguh, Hari Aprianto domisili di mana? Saya di Madiun, Pak, Jawa Timur. Oke, sekarang keseharian sebagai apa, Pak? Saya MPP, Pak. Dulu di bagian, salah satunya pernah di bagian HRD juga. Oh, sempat ada juga. Sempat pakai alat grafologi, alat tes atau nggak pernah? Selama ini belum pernah, Pak. Kami kalau melakukan seleksi atau rekrutmen itu ya prosedur yang standar yang kebanyakan dilakukan oleh BUMN. Oke. Nanti coba pakai alat grafologi juga ya. Jadi harus pakai beberapa alat tes akurasi. Thank you Pak Teguh Hari Aprianto. Ya. Iya, baik. Teman-teman, di sini udah jelas tadi Pak Teguh udah bacain ya. Jadi bahwa tulisan tangan itu tulisan otak. Handwriting is brain writing. Jadi teman-teman sudah lihat di slide. Jadi penjelasannya poin-poin di bawah ini sudah jelas ya. Beberapa fakta penjelasan pendukung, penjelasan ilmiah tentang tulisan tangan itu tulisan otak. Oke, nah waktu sempit jadi teman-teman kita lanjut aja dulu. Jadi ini beberapa bukti bahwa tulisan tangan itu tulisan otak ya. Jadi bila seseorang terluka sehingga ia tidak bisa menulis lagi dan kegiatan tulis-menulis diambil alih oleh anggota tubuh lainnya, jadi mulut dan kaki, maka hasil goresan khas dalam tulisan akan mempunyai ciri khas yang sama dengan tulisan sebelum tangannya yang terluka. Nah ini jelas. Namun jika kerusakan terjadi pada otak seseorang, pasti akan terjadi banyak kemampuan menulis yang juga akan hilang. Nah jadi teman-teman sudah jelas di sini. Ini contoh tulisan tangan, tulisan otak. Jadi meskipun ada orang yang disability ya, bisa dikatakan orang yang cacat gitu ya. Meskipun tangan mereka gitu mengalami gangguan patah atau kerusakan lain, tapi seseorang itu bisa menulis menggunakan mulut dan kaki. Nah ini bukti bahwa tulisan tangan itu tulisan otak. Jadi meskipun menulis dengan mulut dengan kaki, yang keluar itu dari otak tulisan tangan. Nah di sini teman-teman dijelasin bahwa Jory Bindo membagi diri manusia dalam 4 wilayah. Ya. Jadi 4 wilayah dalam diri manusia itu ada diri terbuka, diri buta, diri tersembunyi, atau diri rahasia dan diri gelap. Jadi kalau diri terbuka itu jadi open, jadi berarti open area. Jadi itu diketahui diri sendiri dan orang lain. Jadi ada wilayah karakter kepribadian kita yang diri kita dan orang lain tahu. Nah ada yang blind area, jadi area buta, diri buta. Berarti tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Jadi orang lain tahu tapi kita nggak tahu ya. Nah itu 4 area yang memang diungkap oleh grafologi ya, Jory Bindo. Nah, ada juga hidden area, jadi diri tersembunyi dan rahasia itu diketahui oleh diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ada wilayah kepribadian karakter kita yang kita tahu, tapi orang lain nggak tahu seperti itu. Nah, itu disebut hidden area. Dan ada yang unknown area. Jadi unknown area ini diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Jadi disebut unknown area itu area gelap. Jadi ada wilayah yang kita maupun orang lain nggak tahu, nggak lihat, tapi grafologi melihat seperti itu. Grafologi bisa ungkap gitu. Nah inilah keistimewaan kecanggihan dari grafologi. Oke, jadi teman-teman sesuai dengan judul kita bahwa teman-teman bisa menggunakan teknik grafologi analisa tulisan tangan ini untuk mengungkap 4 wilayah, 4 area dalam diri kita, diri Anda secara akurat.
Nah, termasuk pola pikir ya, termasuk pola pikir seseorang, antusiasme, tekad, ketekunan, sehingga akan membantu Anda dalam mendesain gitu. Mendesain atau merancang masa depan yang lebih cerah. Itu grafologi for a bright future. Nah, saya sendiri sebagai kreator, pencipta grafologi for a bright future, grafologi untuk masa depan yang lebih cerah, sudah mendesain konsep ini teman-teman ya. Jadi masa depan itu bukan diprediksi. Jadi grafologi tidak bisa memprediksi. Grafologi tidak bisa meramal Anda akan jadi ini atau Anda akan jadi itu. Grafologi bukan untuk memprediksi, bukan meramal. Tapi grafologi membantu seseorang untuk merancang atau mendesain masa depannya. Sesuai dengan judul kita malam ini ya. Grafologi for a bright future. Jadi konsep ini memang sudah dicetus oleh beberapa psikolog dunia seperti itu. Jadi ada beberapa psikolog dari Eropa. Mereka sudah meriset bahwa grafologi ini semacam ilmu masa depan. Jadi ilmu untuk merancang, mendesain masa depan seseorang. Bukan memprediksi atau meramal. Ini konsep saya sebagai kreator. Seperti itu. Nah, kita akan kupas tentang ini teman-teman malam ini. Dan masih ada di sini ada beberapa fakta pendukung tentang penelitian di Harvard. Saya ke siapa dulu? Iqbal. Halo Mas Iqbal. Halo Pak, selamat malam. Ya, bisa open kamera, Mas Iqbal? Bisa Pak. Ya. Mas Iqbal domisili di mana boleh tahu? Domisili di Kota Palembang Pak saya Pak. Palembang. Sekarang kerja, kuliah atau dinas? Saya kerja sambil kuliah sudah semester akhir Pak. Di jurusan fakultas apa? Di jurusan manajemen Pak. Oh, manajemen. Oke, dari Palembang ya. Oke. Silakan Mas Iqbal ya. Baik Pak. Tahun 1930, peneliti Harvard University membuktikan bahwa tulisan tangan adalah ukuran yang signifikan dan akurat mengenai kepribadian penulisnya. Hasil riset menyatakan akurasi analisa tulisan tangan mencapai 90%. Dari pengalaman para grafologis atau professional handwriting analyst dalam memberikan analisa tulisan tangan, klien memberikan pernyataan akurasinya di atas 95% dan tidak jarang yang menyatakan tepat 100%. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Mas Iqbal. Ya. Jadi teman-teman udah jelas tadi bacain oleh Mas Iqbal. Jadi tahun 1930 ya, peneliti Harvard ya sudah membuktikan keakuratan dari grafologi ini. Jadi hasil riset menyatakan akurasinya 90%. Nah, jadi di sini memang jelas dari riset bahwa grafologi itu lebih akurat daripada lie detector. Jadi mungkin di kepolisian, di dunia detektif intelijen Indonesia menggunakan tes poligraf seperti itu. Nah, itu disebut lie detector. Jadi lie detector udah akurat, tapi grafologi lebih akurat. Nah, di sini ada yang nanya-nanya, di Harvard itu siapa yang riset? Nah, paling ada yang nanya-nanya. Nah, jadi sebenarnya di data ini 1930, ini sudah tahun penyelesaian, tahun kesimpulan. Sebenarnya riset itu dari 1920. Jadi 1920 sampai 1930. Jadi ada 10 tahun riset dari tokoh psikologi kepribadian namanya Gordon Allport. Jadi dia seorang grafolog Eropa, dia belajar grafologi di Jerman gitu ya. Jadi salah satu tokoh psikologi kepribadian. Mungkin teman-teman sini yang jurusan psikologi pernah dengar Gordon Allport. Nah, Gordon Allport, tokoh psikologi kepribadian ini bersama Philip Fairmont, mereka melakukan riset di Harvard di lab psikologi, ya, klinik psikologi, psychological clinic di Harvard dari 1920 sampai 1930. Dan si Gordon Allport, tokoh psikologi kepribadian ini, mendapatkan gelar profesornya di Harvard gara-gara lantaran penelitian ini. Nah, inilah yang menyatakan bahwa mereka yang menyatakan akurasi grafologi itu 90%. Jadi pengalaman kami sebagai grafolog, akurasinya memang di atas 90%. Nah, ini soal akurasi dari grafologi. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada pernyataan grafologi dari Bart Paget. Saya minta bantuan Pak Sarah Ramadan. Assalamualaikum, Pak. Selamat malam. Silakan, Pak Sarah. Oke, baik, Pak.
Oke, senjata rahasia Anda adalah tulisan tangan. Jika Anda memiliki senjata rahasia yang memungkinkan Anda melihat ke dalam kantor pusat kompetitor Anda, melihat seluruh dokumen file, dokumen, dan rencana-rencana perang, bukankah kesempatan Anda untuk menang akan meningkat? Tentu saja. Kita tidak sedang dalam perang, tapi kita membutuhkan senjata rahasia untuk memenangkan hati seseorang yang Anda harapkan. Senjata itu adalah ilmu analisa tulisan tangan. Oke. Pak Sarah, boleh tahu domisili di mana, Pak? Domisili saya di Jakarta Selatan, Pak. Kesibukan kerja apa kuliah sekarang? Kuliah sambil kerja, Oke, di jurusan apa kuliahnya, Pak? manajemen bisnis di Paramadina. Oke, thank you, Mbak Sarah. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat ya bahwa ada seorang pakar grafologinya namanya Bart Paget ya. Teman-teman bisa lagi statementnya di sini. Silakan. Jadi menurut Bart Paget, senjata rahasia Anda adalah tulisan tangan. Nah, jadi tulisan tangan ini senjata rahasia Anda, teman-teman. Jadi kita bisa pakai untuk memungkinkan Anda melihat ke dalam kantor pusat komputer Anda ya. Jadi melihat seluruh dokumen file, dokumen dan rencana-rencana perang. Nah, sudah jelas. Di sini ada pertanyaan, bukankah kesempatan Anda untuk menang akan meningkat? Nah, tentu saja. Nah, kita tidak sedang dalam perang, tapi kita membutuhkan senjata rahasia untuk menangkan hati seorang yang Anda harapkan. Nah, senjata itu adalah ilmu tulisan tangan Anda. Nah, ini udah jelas ya. Jadi senjata rahasia kita ini analisa tulisan tangan kita. Jadi ilmu grafologi ini bisa dipakai ya untuk memenangkan hati seseorang, mungkin pacar Anda atau bos atau sama Anda, silakan teman-teman pakai grafologi. Ilmu analisa tulisan tangan. Nah, ini Bart Paget termasuk salah satu handwriting analis internasional ya, seorang grafolog internasional, pendiri Handwriting University Internasional di Amerika. Buku-buku grafologinya sangat terkenal. Jika seseorang mengaku seorang grafolog internasional tapi belum kenal Bart Paget, kaliannya patut dipertanyakan. Karena Bart Paget ini termasuk salah satu tokoh grafologi yang berpengaruh di dunia. Ya. Buku-bukunya juga sudah cukup laris, nanti teman-teman bisa beli di toko-toko buku Amazon, ada juga dijual. Nah, di sini teman-teman, Sun Tzu, penulis kitab Art of War ya, seni perang, mengatakan bahwa kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri, maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah. Kenali bumi, kenali langit, dan kemenanganmu akan menjadi lengkap. Nah, ini penulis kitab The Art of War. Jadi teman-teman bisa mengenal diri, bisa mengenal lawan dengan ilmu grafologi analisa tulisan tangan. Ya. Jadi sudah jelas bahwa grafologi sama dengan tools atau alat untuk mengenali potensi bakat, kekuatan, dan kelemahan diri sendiri, orang lain, kawan dan lawan. Untuk membentukkan tim manajemen, teman-teman bisa pakai. Teman-teman, sekarang sesi praktek analisa tulisan tangan. Diharapkan fokus dan teliti. Good luck, teman-teman. Sekarang silakan keluarkan sampel tulisan tangan Anda, teman-teman. Nah, jadi grafologi ini ada 3 zona, teman-teman ya. Jadi zona tengah, zona atas, tengah, dan bawah. Jadi zona atas ini berbicara tentang intelektual ya. Kreativitas, spiritual, masa depan. Daerah zona tengah ini kehidupan sosial, everyday concern, dan emosi. Zona bawah, fisik, kebutuhan, materi, seks, masa lalu. Huruf zona atas, HKLT. Huruf zona tengah, ACIMNOQ, RSU, PW, X, dan Z. Daerah zona bawah, F, G, J, P, dan Y. Nah, mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara melihat. Jadi ini yang pembagian huruf-huruf udah jelas, zona atas, tengah, bawah sudah dibacakan tadi. Tapi cara menganalisa, teman-teman coba analisa di sampel tulisan Anda. Jadi kalau zona atas dominan, biasanya teman-teman
memiliki tulisan yang panjang-panjang di zona atas. Coba teman-teman lihat, kalau zona atasnya banyak panjang-panjangnya di atas, berarti teman-teman lebih cenderung ke zona atas. Jadi untuk zona teman-teman masuk zona atas. Silakan dianalisa, dicek apakah dari sampel tulisan Anda dikeluarkan sekarang, apakah dominan zona atas atau dominan zona tengah. Kalau zona tengah itu biasanya keseluruhan huruf itu dia agak kecil, bisa dikatakan kecil ya. Jadi semuanya terkumpul di bagian tengah, itu disebut zona tengah. Terus cek apakah ada yang panjang-panjang loop di bagian bawah, berarti tulisan tangan Anda zona dominan zona bawah. Panjang-panjang bawah. Oke. Silakan dicek, silakan ketik kolom chat. Model tulisan Anda masuk zona mana? Zona atas, tengah, atau bawah? Yang dominan. Oke, teman-teman, waktu 2 menit, silakan. Oke, Adriana zona tengah, yang lain silakan di kolom chat-nya. Ya, thank you sudah masuk jawaban ya. Hilda zona tengah, Aulia tengah, Firman tengah, Sisilia tengah, Nur tengah, Ahmad atas, Iqbal zona bawah, Arya tengah, Abdul tengah, Estia Abdul tengah, Sani tengah, Rahman tengah, Sunarguna tengah, Adrian tengah. Oke, jadi teman-teman, ya nanti materi ini nanti juga kita slide kita share ya di kelas besok CHP. Jadi teman-teman yang mau daftar kelas besok nanti kita kasih untuk PDF. Nanti juga coba kalau yang menonton yang join di video recording, saya info ke admin untuk share di grup ya. Jadi teman-teman jangan tinggalkan grupnya. Oke, teman-teman kita lanjut dulu. Jadi zona atas tengah bawah nanti teman-teman lihat lagi ke materi. Ya, teman-teman kita ke baseline sekarang. Jadi baseline garis dasar ini mencerminkan motivasi, optimis tidaknya si penulis dan bagaimana Anda mendesain atau merancang masa depan. Nah, sudah jelas bahwa grafologi for bright future membutuhkan baseline. Ya. Bagaimana Anda membuat baseline akan ketahuan bagaimana cara Anda merancang masa depan Anda. Nah, beberapa hal harus diperhatikan di sini teman-teman, kondisi ya. Sementara seperti sakit radang sendi, depresi, dan kepenatan, keletihan, menyebabkan kerja otot menjadi lebih lambat. Nah, ini mempengaruhi tulisan dan menghasilkan baseline yang kurang bagus. Jadi, kondisi tubuh Anda mempengaruhi dan juga mood penulis. Nah, oke teman-teman, sekarang sesi praktik, coba teman-teman latihan menghitung, teman-teman. Coba latihan itu baseline. Jadi baseline
Coba teman-teman bisa hitung dari sebuah kertas. Silakan dicek ya. Teman-teman bisa cek yang baseline naik itu ada berapa teman-teman. Jadi silakan dihitung dari kiri ke kanan. Jadi baseline-nya naik itu berapa ya? Jadi baseline naik itu ada berapa? Terus yang turun ada berapa? Jadi teman-teman, jadi nanti dicek naik berapa, turun berapa, jadi cembung berapa, cekung berapa, bergelombang berapa. Teman-teman hitung dulu. Lurus ada berapa? Nah, jadi teman-teman silakan dihitung. Ya. Jadi dicek yang jadi baseline dari pertama ya saya cek dulu. Jadi yang naik itu berapa teman-teman? Jadi dihitung semua ya. Jadi dari 3 paragraf itu, jadi dari kiri ke kanan itu disebut baseline. Jadi dari kiri sampai ke kanan, yang naik itu ada berapa? Yang turun ada berapa? Dicek. Terus yang cembung itu ada berapa ya? Cembung kayak gitu. Jadi teman-teman catat ya, yang naik, turun, cembung, cekung, bergelombang, gelombang ya kayak gini ya. Gelombang ya seperti gelombang air laut gitu ya. Naik, turun, naik, turun. Dan yang lurus berapa? Teman-teman, terus yang lurus berapa cek? Oke, teman-teman, nanti bisa dihitung berdasarkan yang saya ketik di kolom chat ya. Jadi kalau nggak ada dikasih 0 gitu ya. Jadi contoh gini. Jadi kalau nggak ada dikasih 0 aja. Jadi misalnya yang naik itu kalau nggak ada 0 gitu. Kalau turun ada 5, ketik 5. Kalau cembung ada 4, ketik 4. Kalau cekung nggak ada berarti 0 gitu. Kalau bergelombang 1, 1. Kalau lurus 2, 2 gitu. Itu aja. Jadi teman-teman isi 6 ya. Garis dasar naik berapa, turun berapa, cembung berapa, cengkung berapa, gelombang berapa, lurus berapa. Kalau nggak ada berarti 0. Oke. Waktunya teman-teman 5 menit ya. Satu margin, satu baseline. Silakan.
Ya teman-teman, silakan laporkan di kolom chat ya. Yang masuk baru berapa nih? Baru Arfian, terus Arfian yang 5 ini yang mana ya? Naik turun atau mana? Oke, yang turun seperti ini teman-teman ya. Oke, Aulia udah masuk bro. Jadi Aulia naik 7, cembung 1, lulus 8, sisanya 0. Oke. Oke, tunggu teman-teman lain. Ini cembung sudah. Cekung ada berapa teman-teman ya? Cekung bergelombang lurus berapa? Wah, ini udah masuk. Jadi Sunarguna naik 1 turun 4, cekung 0, cembung 0, gelombang 2, lurus 3, gelombang 1. Oke, thank you. Aulia sama Sunarguna udah mengirimnya. Ini SDA Loop naik 1, turun 0, cembung 0, cekung 0, lurus 4, gelombang 1. Oke, thank you. Tunggu teman-teman lain ya. Ya. Di sini Nur Laili naik 1, turun 1, gelombang 5, lurus 3, cekung 0, cembung 0. Oke, Sandri naik 4, lurus 6, sisanya 0. Oke, sambil nunggu teman-teman lain yang hitung ya. Oke, Sarah 0, gelombang 4. Oke, udah masuk. Dari Fitrina Kurnia udah masuknya. Nah, teman-teman, thank you sudah mengirimkan. Jadi, nanti teman-teman bisa itu yang paling banyak di mana ya, gitu ya. Kalau lebih banyak dinaik berarti Anda seorang optimis yang energik. Kalau cenderung turun berarti pengeluh yang pesimistis. Kalau cembung berarti si berapi-api kemudian berair-air. Kalau cekung si ragu-ragu yang jijik. Kalau bergelombang si mudi yang tidak stabil dengan filosofi hidup, life is never flat. Kalau yang lurus si pengendali emosi yang baik. Nah, oke, jadi teman-teman untuk masa depan Anda agar follow you for a bright future sangat diminta untuk baseline yang lebih banyak naik dan lurus seperti itu. Nah, thank you untuk Firman juga sudah mengirim. Thank you semua teman-teman sudah mengirim ya. Nah, teman-teman, jadi tulisan Anda dinominasi baseline yang mana, silakan jumlahkan paling banyak menunjukkan tingkat motivasi. Tipis tidaknya si penulis dan bagaimana Anda mendesain atau merancang masa depan yang lebih cerah. Nah, teman-teman, kita sekarang ke margin, teman-teman. Jadi, membuat margin sama halnya dengan menciptakan dan mengelola organisasi hidup diri Anda, yaitu bagaimana pola cara berpikiran, kebiasaan, ketertarikan sosial, serta fokus dalam kehidupan dan Anda di masa lalu. Nah, jadi soal masa lalu itu berarti ada beban dan trauma. Nah, berarti kalau Anda belum bisa move on, nah itu susah untuk for bright future. Sampai yang lebih cerah susah, agak sulit karena Anda masih belum move on di masa lalu. Nah, margin ini menceritakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, sesuai dengan judul grafologi for bright future. Tulisan tangan dan masa depan. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Standar ukuran margin adalah 1 cm untuk margin atas dan margin kiri, standarnya. Jadi margin atas lebih dari 1 cm menunjukkan rasa rendah hati dan perhatian pada orang lain. Margin kiri lebih 1 cm dan teratur lurus menunjukkan sifat mau maju dari masa lalu, peduli terhadap orang lain dan baik hati.
Teman-teman kita cek margin kiri lebih besar dan teratur. Nah, nanti masing-masing cek ya. Jadi margin kiri yang lebih besar dan teratur berarti pemilik tulisan cenderung berusaha maju dari masa lalu serta memiliki kemampuan untuk berpikir dengan jelas, peduli pada orang lain dan baik hati. Jadi margin kecil lebih besar dan dia agak luas maju, agak besar dan lurus seperti itu. Jadi lebih margin kiri besar dan teratur seperti itu. Nah, karakternya ini dia cenderung berusaha maju dari masa lalu seperti itu. Memiliki kemampuan untuk berpikir dengan jelas, berpeduli pada orang lain dan baik hati. Nah, kalau margin kiri sempit. Nah, ini margin kiri sempit ini berarti dia cenderung mengingat masa lalunya gitu. Jadi termasuk kejadian yang menyenangkan dan kurang menyenangkan. Nah, dia kurang efektif dalam berkomunikasi. Margin kiri merupakan petunjuk untuk menentukan cara berkomunikasi yang baik kepada anak, pasangan, dan orang tua, ataupun keluarga lainnya. Nah, margin kiri sempit ini hemat, ingat terus trauma masa lalu. Nah, teman-teman, margin kiri semakin lebar. Nah, kalau margin kiri semakin lebar, berarti penulisnya cenderung termotivasi menggunakan waktu dengan baik. Ini margin kiri semakin lebar. Mandiri, memiliki penghargaan yang baik pada dirinya sendiri, tapi tergolong individu yang ceroboh dan kurang kontrol. Bangga terhadap diri sendiri dan mandiri. Jadi teman-teman cek margin kirinya semakin lebar enggak? Nah, margin kiri semakin menyempit menggambarkan pribadi seseorang yang suka menarik diri, pemalu, merasa nyaman berada di lingkungan yang sudah dikenal dibandingkan berada di tengah keramaian. Ini margin kiri yang semakin menyempit. Lihat posisinya agak menyempit ya. Cenderung bersikap hati-hati dan tidak mudah mengekspresikan diri dan rasa takut dan pesimis. Nah, margin kiri tidak teratur. Ini seorang yang tidak memiliki rencana dan tidak stabil karena margin kirinya tidak teratur. Nah, ini margin kanannya besar, teman-teman. Berarti kanannya agak luas, menggambarkan seseorang yang tidak berani menghadapi masa depan. Ini margin kanannya besar. Terus takut menghadapi masa depan, agak pemalu dan menarik diri. Ini margin kanannya agak besar. Berarti seseorang yang tidak berani menghadapi masa depan. Kalau margin kanannya terlalu lebar gitu. Nah, bagaimana mencapai masa depan lebih cerah kalau margin kanannya seperti itu? Nah, ini yang margin kanannya sempit. Berarti dia agak komunikatif dan dia tidak takut masa depan. Berarti dia berani menyongsong masa depan. Nah, ini kalau margin kanan menabrak, berarti margin kanannya nabrak gitu ya. Kalau sempit beda, dia masih sempit, tapi kalau udah nabrak yang di batas garis. Jadi kalau nabrak berarti udah kanan saya sini ya, nabrak kanan saya. Di sini ya, kanannya di sini. Udah lewat batas kertas. Berarti dia suka memaksakan kehendak gitu ya. Terus kalau margin atasnya besar, nah ini perhatian pada orang lain gitu ya. Kalau margin atasnya seperti ini teman-teman ya, agak luas berarti dia perhatian pada orang lain dan rendah hati. Nah, ini margin atasnya sempit. Nah, kalian nulisnya sempit atasnya ini berarti seorang, menurut ilmu grafologi katanya seorang yang sombong katanya. Arogan, belum dewasa atau selektif. Nah, jadi teman-teman cek ya marginnya di sampel. Teman sambil cek. Nah, ini margin bawahnya sempit. Nah, ini kebalikannya. Kalau bawahnya yang sempit kayak gini ya, teman-teman bisa lihat di gambar bagian bawahnya ini sempit ya.
Bawah sini sempit. Bagian bawahnya sempit berarti karakternya komunikatif, materialistis, kurang tegas, suka membiarkan orang menebak-nebak. Nah, ini margin bawah sempit. Nah, ini margin bawah lebar. Nah, ini udah jelas ya, bawahnya banyaknya kosong. Berarti seorang pemalu memiliki perhatian pada semua. Ini kalau keseluruhan margin baik, teman-teman. Kalau keseluruhan margin baik, berarti memiliki nilai estetika, memiliki goal atau tujuan yang jelas terhadap kehidupan di masa depan, dan seseorangnya konsisten. Nah, ini termasuk salah satu konsep margin yang direkomendasikan. Tapi tetap juga ada plus minus. Tapi kalau untuk for bright future, nah kurang lebih seperti ini. Jadi keseluruhan marginnya baik atas, kiri, kanan, dan bawah dengan karakter seperti ini. Jadi memiliki nilai estetika, memiliki goal tujuan yang jelas terhadap kehidupan di masa depan dan konsisten. Nanti teman-teman cek apakah memiliki margin seperti itu. Nah, ini margin lebar di semua sisi. Jadi teman-teman bisa cek kalau marginnya di semua sisinya lebar, berarti memiliki kemampuan mengatur dengan baik. Terus orangnya mandiri dan katanya menurut grafologi agak cenderung sombong ya. Kurang peduli dengan lingkungan sosial kalau margin lebarnya di semua sisi, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Teman-teman cek apakah ada margin yang sempit di semua sisi seperti ini. Nah, kalau dia sempit di semua sisi seperti ini berarti kiri, atas, kanan, bawahnya ini sempit, jadi terisi penuh. Berarti kurang mampu merencanakan sesuatu dengan baik, planningnya kurang bagus. Nah, dia seorang cenderung pemborong, seorang yang gelisah, kebutuhan berkomunikasi. Nah, dulu saya sekitar 10 belasan tahun lalu seperti ini, teman-teman. Tapi setelah belajar grafologi, nah, sudah mulai diperbaiki cara nulisnya. Oke, teman-teman. Silakan dicek ya. Nah, Anda termasuk margin mana? Mungkin masih bingung ya. Nanti teman-teman bisa coba lagi. Nanti materi akan nanti kita serahkan saat pendaftaran di kelas besok lusa. Teman-teman bisa pelajari lagi di rumah ya. Oke. Nah, kita masuk huruf-huruf unik, teman-teman. Nah, di sini menetapkan goal untuk merancang masa depan dengan grafologi. Teman-teman silakan dicek goal Anda masuk di mana. Jadi for bright future, grafologi for bright future, grafologi untuk masa depan lebih cerah. Bagaimana Anda merancang masa depan untuk grafologi, teman-teman bisa cek di goals, bagaimana membuat goals. Jadi kita cek kemampuan Anda merancang goals seperti apa untuk masa depan Anda yang lebih cerah. Silakan teman-teman itu high goals Anda, medium goal Anda ada berapa. Oke. Jadi huruf T, silakan yang high ada berapa. Teman-teman silakan cek itu. Yang medium ada berapa. Dan yang low ada berapa. Jadi sekarang fokus ke huruf T, silakan teman-teman cek huruf T-nya ada berapa, teman-teman. Ayo silakan dihitung huruf T-nya ada berapa. Dicek di keseluruhan sampel. Teman-teman itu ya. Coba T yang di itu dihitung ada berapa. Yang garisnya ada di atas. Terus yang medium di tengahnya ada berapa, teman-teman itu. Terus yang low yang ada di bawah ada berapa. Oke. Mulai dihitung mundur sekarang teman-teman. Jika sudah, ketik kolom chat ya. Baik, berapa? Mediumnya berapa?
Low-nya ada berapa? Kalau nggak ada dikasih 0 aja. Oke, 4 kategori geometrik. Oke, jadi Sarah nanti jawab berdasarkan yang saya ketik ya. Jadi high sama dengan berapa, mediumnya 4, ketik, low-nya 0. Kalau nggak ada 0. Jadi teman-teman, Cahyo silakan ketik medium ada berapa. Jadi dihitung dulu, baru diisi seperti yang ini ya. Jadi high sama dengan 0 gitu ya. Medium sama dengan 4, low sama dengan 1 misalnya. Jadi teman-teman ketik kolom chat berdasarkan contoh yang saya ketik. Oke, teman-teman 3 menit, 1 menit high, 1 menit medium, 1 menit low. Hitung semua. Disampel, silakan. 3 menit, 3, 2, 1 mulai. Ya, seperti Sarah, high 0, medium 4, low 0. Oke. Tunggu teman-teman lain, silakan. Oke, udah masuk ya. Ya, Sandi high-nya 0, Sisila high 3. Jadi teman-teman lengkap ya. Abdul Aziz high 1, medium 3, low 0. Bal high 7, medium 5, low 0. Sandi high 0, medium 0, low 0. Sisila high 3, medium 6, low 0. Setia, loop. High 1, medium 6, low 4. Nur high 2, medium 0, low 0. Firman high 0, medium 14, low 0. Arya high 9, medium 7, low 4. Oke. Jadi teman-teman, bagaimana masa depan Anda? Jadi goal Anda, bagaimana Anda mendesain, merencanakan goal Anda, cukup berpengaruh pada masa depan Anda. Nah, seberapa kita cek, seberapa tinggi tujuan goals yang ingin Anda capai. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dihitung, kita lihat, jadi tolong dicek Anda termasuk yang mana. Jadi kalau lo goal, seorang menetapkan goal impian dengan tingkat risiko rendah dalam menetapkan goal atau impian, ia mencari cara yang paling mudah dicapai. Sehingga lingkupnya sempit, dia menetapkan goal atau impian berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Ini untuk low goal ya. Terus kalau medium goal, seorang menetapkan impian atau goal di tingkat sedang dan tujuan praktis. Jadi ia mudah puas dengan pencapaiannya saat ini, karena memikirkan tingkat keamanan. Yang menetapkan impian atau goal pada tingkat risiko kecil, dia suka berasumsi dalam menyelesaikan setiap tugas. Untuk medium goal ya. Nah ini untuk high goal teman-teman. Seorang menyukai impian goal yang menantang kemampuannya, ia tidak takut melangkah keluar dari zona nyaman dan mengarahkan ambisinya menuju masa depan. Ia berorientasi pada pertumbuhan dan kemajuan, dia suka melampaui tingkat pencapaian saat ini, ia bersedia mengorbankan segala kemampuannya dan mendedikasikannya untuk keberhasilan dan proyek jangka panjang. Nah ini goal Anda, menentukan masa depan Anda. Nah teman-teman juga, nanti di sesi kelas berikut kita hitung antusias ya, bagaimana antusias seseorang. Jadi batasi waktu teman-teman ya. Terus tekad Anda atau willpower, model tulisannya seperti ini. Ketekunan juga modelnya seperti ini. Dan kantong uang seperti ini teman-teman. Terakhir kita hitung kantong uang Anda. Teman-teman cek, coba hitung huruf B yang, jadi hitung huruf B teman-teman. Jadi hitung huruf B. Jadi B
tertutup sama dengan berapa, terus B yang terbuka sama dengan berapa. Oke, teman-teman silakan dihitung huruf B, tertutup berapa, terbuka berapa. Oke, silakan ketik kolom chat teman-teman. Waktu 2 menit, B tertutup 1 menit, B terbuka 1 menit untuk mengecek kantong Anda. Oke, silakan. Ya, tertutup sejauh berapa, silakan itu teman-teman. Oke, Sarah tertutup 5, terbuka 1. Oke, teman-teman yang silakan. Oke, Abdul terbuka 1, Arya Nugra tertutup 9, terbuka 4, Sunarguna tertutup 3, buka 1, Dul Aziz tertutup 6, terbuka berapa nih? Tidak jelas. Sarah tertutup 5, terbuka 1. Ya teman-teman, Nur terbuka 4, tertutup 3, Firman tertutup 1, terbuka 4, Esdialum terbuka berapa? 0, tertutup 7. Oke, Abdul Aziz berapa nih? Cecilia tertutup 7, terbuka 1, Abdul Aziz terbuka 6, tertutup 1. Iqbal tertutup 9, terbuka 2. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau kantong uang Anda dilihat huruf B, kalau lebih banyak tertutup berarti tidak ada kebocoran, berarti keuangan cukup bagus. Kalau lebih banyak yang terbuka, berarti keuangan Anda banyak yang keluar, seperti itu. Berarti ada kebocoran. Nah, jadi teman-teman, nanti teman-teman silakan cek tulisan Anda, huruf-huruf antusiasme, tekad, ketekunan, kantong uang untuk yang mendukung Anda untuk merancang masa depan dengan grafologi. Nah, jadi teman-teman masih banyak tanda-tanda dalam grafologi. Teman-teman bisa temukan traits, tanda indikator grafis lain untuk merancang masa depan Anda dengan grafologi. Jadi teman-teman bisa merancang masa depan yang lebih cerah dengan grafologi. Sebuah konsep yang saya ciptakan untuk mereka, bagi mereka yang ingin merencanakan mendesain masa depan yang lebih cerah. Bukan meramal atau memprediksikan masa depan, tapi rencana masa depan itu dirancang, direncanakan. Nah, hari Senin Selasa ada kelas CAP dan CAP 13-14 Maret. Jadi sebuah kelas yang memang sudah dirancang untuk teman-teman yang juga ingin jadi seorang handwriting analis. Anda bisa mempelajari grafologi lebih dalam, menjadi seorang profesional handwriting analis bersertifikasi dari RMI Revolution Indonesia. Kelas yang barusan kita bahas tadi akan lebih banyak lagi di kelas yang berbayar ini teman-teman ya. Jadi teman-teman selesai program ini hari Senin Selasa, besok lusa akan mendapatkan gelar Certified Handwriting Analyst Practitioner dan Certified Excellent Handwriting Analyst Professional. Jadi fasilitasnya ada banyak, nanti akan info di grup. Harga juga nanti akan info di grup teman-teman. Jadi yang 50 orang tercepat 499 per orang, bonus spesial 898 per 2 orang. Khusus malam ini ya. Untuk outline materi udah jelas ya. Ada definisi secara manfaat grafologi, tadi udah bahas juga. Nah, nanti lebih dalam dasar-dasar grafologi, etika, tahapan, dan skill untuk menjadi seorang profesional data analis. Bagaimana menemukan kode sukses manusia dengan menggunakan teknik grafologi. Nah, kode sukses manusia, teman-teman. Langkah-langkah melakukan analisa grafologi. Jadi besok lusa itu yang program CAP, yang practitioner. Untuk program profesional, 5 tahapan dalam otak yang memampukan kita membuat tulisan tangan. Tahapan pembuatan laporan singkat, gambaran kepribadian analisa grafologi, grafoterapi untuk pembentukan karakter positif. Nah, ini grafoterapi lebih bagus untuk menginstal ya karakter positif supaya masa depan lebih cerah.
signature analysis dan redesign for the bright future. Jadi meredesain tanda tangan untuk masa depan lebih cerah, dan tambahan juga lebih banyak huruf-huruf unik dan huruf-huruf istimewa. Nah teman-teman nanti tetap stay dalam grup, nanti akan saya share grup grafologi yang gratis, Indonesian Graphology Community, IGC. Nanti kalau teman-teman sudah ikut kelas ini, besok lusa, Senin Selasa 13-14 Maret, jam 18.45 sampai 22.15, teman-teman bisa dapat 2 gelar sertifikasi. Tetap stay di grup ya. Setelah selesai program ini, teman-teman besok lusa masuk ke IG, Indonesian Institute of Graphology. Yang mau berminat lebih dalam bisa juga jadi trainer graf. Pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi untuk malam ini sudah selesai ya pembahasan. Tinggal dari teman-teman jika ada pertanyaan saya layani 1-2 orang. Silakan kembali ke admin. Halo admin. Untuk sesi tanya jawab. Malam ini udah jelas teman-teman. Yang mau nanya silakan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan 1-2 orang boleh langsung aja bertanya karena nih sudah dibuka, bisa langsung unmute. Atau mungkin mau dari kolom chat bisa. Yang masih bingung atau mau nanya-nanya kelas besok lusa silakan. Atau mungkin masih ada yang bingung tentang grafologi. Untuk terkait pembahasan malam ini sudah jelas teman-teman ya. Oke, tetap stay di grup ya teman-teman. Nah ini udah chat masuk. Cek. Oke. Admin tolong bacakan. Oke, dari Pak Arfian, apakah analisa tanda tangan beda dengan grafologi? Yang kedua, Apakah ya, oke saya jawab dulu ya. Jadi analisa tanda tangan beda dengan grafologi. Ya, jadi memang analisa tulisan tangan dan tanda tangan memang agak berbeda, tapi dia dalam satu kesatuan ilmu grafologi. Jadi kalau tanda tangan itu dia cuma mencakup sekitar 20% seseorang jadi sebagai branding, jadi sebagai cover buku untuk tanda tangan ya. Jadi tanda tangan itu ibarat cover buku, branding atau bendera sebuah perusahaan. Sedangkan analisa tulisan tangan itu isi buku. Jadi dia mengcover 80%. Jadi 20% tanda tangan lewat buku. Ya, jadi dia menceritakan 20%. Jadi tanda tangan seperti branding, bendera, cover buku. Analisa tulisan tangan isi buku mencakup 80%. Jadi 20 tambah 80 sama dengan 80%. Seperti itu. baik, selanjutnya dari Pak Firman, apakah tulisan selain Latin berlaku Arab, Cina, atau Jepang, dan lain-lain? Ya, jadi untuk dunia grafologi memang tulisan Latin itu memang lebih banyak digunakan ya, karena kiblatnya ke sana. Tulisan Arab dan Cina bisa juga, tapi harus seorang grafolog yang menguasai bahasa tersebut. Jadi kalau untuk analisa tulisan Arab, harus grafolog yang mengerti paham bahasa Arab. Kalau tulisan Cina ataupun tulisan Jepang, itu harus grafolog yang mengerti bahasa Cina dan bahasa Jepang. Seperti itu. Oke, ada lagi kalau masih ada bisa raise hand ya Bapak Ibu. Ya, Iqbal silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak, terkait tadi penjelasan dari sejarah grafologi itu ya Pak. Tadi itu kalau nggak salah, pertama kalinya itu cara menilai tulisan tangan itu pada tahun 3000 tahun yang lalu gitu ya Pak, oleh Nero dari Kaisar Romawi, seorang filsuf Yunani. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, beliau ini atau misalkan ilmuwan terdahulu, bagaimana Pak cara menerapkan atau pendekatannya tiba-tiba ilmu grafologi ini tuh bisa tercipta? Bagaimana mereka melakukan sebuah riset yang akhirnya itu bisa tercipta sebuah ilmu grafologi? Begitu Pak, terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Iqbal di Palembang. Mas Iqbal dari mana? Ya, oke. Jadi pertanyaan Mas Iqbal bagus sekali. Jadi sebenarnya sejarah grafologi ini sangat panjang gitu ya. Jadi 3000 sebelum Masehi itu
Jadi memang di zaman Kaisar Romawi itu, Kaisar Nero dan juga Aristoteles, filsuf Yunani itu, mereka zaman dahulu itu sudah pakai grafologi untuk perekrutan kerajaan, kalau untuk kerajaan ya, dari Kaisar Romawi. Kalau para filsuf itu mereka memang filsuf gitu ya. Jadi soal kebijaksanaan. Jadi itu sudah digunakan, tapi memang model tulisan itu mereka penulisannya itu masih bisa dikatakan di daun papirus seperti itu ya. Nah, kalau zaman sudah ada kertas timbul, kertas muncul. Nah, itu tadi dijelaskan di zaman Camillo Baldi itu memang tulisan tangan itu sudah ada buku ditulis ya. Buku analisa tulisan tangan itu ditulis oleh Camillo Baldi, seorang Itali. Itu dia seorang medical doctor, S3 kedokteran. Dia juga seorang profesor filsafat. Nah, dia juga meneliti dari sisi kesehatan karena dia seorang dokter. Nah, dia meneliti ini dikaitkan dengan ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat, Camillo Baldi ini mengajar mata kuliah logikanya Aristoteles. Jadi banyak pengetahuan tentang filsafat itu dikaitkan dengan keilmuan kedokteran dan juga analisa tulisan tangan. Jadi tulisan tangan itu bisa mendeteksi kesehatan dan penyakit seseorang. Jadi Camillo Baldi menganalisa tulisan tangan pasiennya gitu ya, dari sisi ilmu kedokteran karena dia S3 kedokteran dan profesor filsafat. Nah, lanjut perkembangan di Eropa, memang ada banyak sekali grafolog yang meneliti ya. Jadi memang kelas ini ada kelas sendiri ya. Ada contoh-contoh juga banyak para grafolog seperti Clara Roman seperti itu ya. Jadi seorang grafolog di Hungaria. Ada juga beberapa grafolog yang lain, Klages dari Jerman. Mereka itu meneliti tentang kecepatan dan tekanan. Nah, kecepatan dan tekanan tulisan seseorang itu tidak bisa ditiru gitu. Jadi sepandai-pandainya seseorang menulis atau meniru gitu ya, mengadakan pemalsuan gitu, dia tidak bisa meniru tulisan orang lain sama persis. Nah, ini diteliti oleh grafolog Jerman Klages dan juga Ibu Clara Roman dari Hungaria, grafolog Eropa. Jadi terkait dengan tekanan dan kecepatan tulisan. Nah, nanti juga ada Abe Misong tadi ya, yang mematenkan grafologi ya. Cuma ini beberapa ahli grafologi yang saya jelaskan. Ya. Jadi mereka ini, Abe Misong ini yang mencetus istilah grafologi ya, mematenkan grafologi. Abe Misong ini seorang teolog dan juga seorang arkeolog, seorang anak petani orang kaya di Perancis. Nah, kalangan biarawan juga di Perancis menggunakan grafologi ini ya, sampai kalangan kardinal. Nah, mereka ini mendirikan komunitas grafologi di Perancis. Nah, ada juga banyak grafolog lain yang seperti Robert Saudet dan juga Max Pulver. Jadi orang-orang yang meriset grafologi itu dari berbagai kalangan profesi. Jadi dari Aristoteles tadi, filsuf, dan juga Camillo Baldi ini seorang medical doctor, S3 kedokteran, profesor filsafat, dekan filsafat di Universitas Bologna di Italia. Dan juga Edgar Allan Poe tadi, seorang sastrawan, dan juga ada psikolog Max Pulver, dan juga jadi tokoh psikologi kepribadian yang saya sebutkan tadi yang beriset di Harvard itu namanya Goran Alport, dan juga semua kalangan dari psikiater, filsuf seperti itu, dokter. Jadi hampir semua profesi itu mereka beralih menjadi grafolog seperti itu. Ada juga yang Alfred Binet ya. Penemu tes IQ itu, dia juga akhirnya berpindah jadi beralih profesi menjadi grafolog. Bayangkan penemu tes IQ juga menjadi grafologis. Jadi teman-teman bisa bayangkan teori grafologi modern yang sudah tercipta sekarang. Besok lusa kita bahas itu ya. Termasuk yang tadi yang 3 zona itu bukan ditemukan oleh satu orang aja. Jadi kalau tekanan tulisan itu tadi saya bilang tekanan kecepatan diriset oleh Klages, grafolog Jerman, dan juga Ibu Clara Roman dari grafolog Hungaria. Ibu Clara Roman ini seorang PhD dalam bidang psikologi, jadi S3 di psikologi ya. Jadi itu seorang termasuk psikolog klinis, dan juga Klages ini juga seorang filsuf juga teman-teman ya. Mereka berdua meneliti tentang kecepatan dan tekanan tulisan.
Nah, tadi yang 3 zona itu diriset oleh Max Pulver, menggabungkan teori psikologi dari Sigmund Freud juga, teman-teman. Nah, jadi ini teori grafologi modern yang kita bahas malam ini yang tadi, dan juga besok lusa kita bahas, itu gabungan riset dari banyak para ahli seperti itu. Seperti itu Mas Iqbal untuk ringkasannya. Sudah jelas Mas Iqbal lalu? Terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Sangat nambah insight baru Pak bagi saya. Pada saat tadi saya cuma nanya satu, tapi Bapak memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak. Oke. Kalau berminat nanti lanjut besok lusa banyak teman-teman. Lebih luas lagi kita bahas. Oke. Tinggal teman-teman, sebenarnya udah cukup malam ini ya. Saya tutup teman-teman untuk presentasi malam ini dengan pepatah bijak yang mengatakan, knowing is nothing, applying what you know is everything. When you take action, miracle happen. No action, nothing happen. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke admin. Foto bersama. Baik, Bapak Ibu, sebelum diakhiri kita masuk sesi foto terlebih dahulu. Bagi yang berkenan untuk on kamera dipersilahkan. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Oke, alhamdulillah webinar malam. Pena diangkat. Oke, boleh. Pena kertas diangkat. Oke, saya hitung. Boleh diangkat dulu. 1, 2, 3. Dihitung sebentar. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah webinar malam ini sudah selesai ya Bapak Ibu, dan buat Bapak Ibu yang masih berminat untuk belajar lebih detail lagi, kita bakal ada lagi di Next Trend Certification Handwriting Analyst Practitioner and Excellent Handwriting Analyst Professional Batch 8 besok dan besok lusa hari Senin dan Selasa tanggal 13 sampai 14 Maret dari jam 6.45 sore sampai jam 10.15 malam, waktunya lebih lama dan materi yang dipelajari juga lebih detail. Bapak Ibu juga dapat bertanya sepuasnya di sana nanti kepada materi yang sama Pak Mario. Nah, buat yang berminat langsung daftar ke admin kami Mirna karena seatnya terbatas ya Bapak Ibu. Untuk malam ini terima kasih banyak Pak Mario atas ilmunya. Thank you. Mudah-mudahan dapat terapkan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup webinar malam ini. Saya salam dari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tapi di grup WA teman-teman, bye. Thank you.